Halo sobat sekalian, ini contoh tanaman durian yang sakit ya. Tanaman durian ini pertumbuhannya tidak normal, kemudian batangnya tidak terlalu besar, padahal yang episode sebelumnya kita melihat tanaman durian itu pangkal batangnya besar dan kemudian pertumbuhannya subur. Tapi kalau kita lihat di sini tanamannya meranggas. Tanamannya meranggas banyak faktor sebetulnya, tapi salah satunya disebabkan oleh penyakit jamur yang ada di sekitar areal pertanaman durian ini. Nah, kalau seperti ini walaupun dia berproduksi tentu tidak akan maksimal. Oleh karena itu kita perlu melakukan tindakan pengendalian. Kalau sudah seperti ini kita lakukan tindakan pengendalian. Bagaimana caranya? Ya, kita berikan jamur-jamur antagonis yang menguntungkan untuk menekan laju pertumbuhan dari jamur-jamur patogen, ya, jamur-jamur Phytophthora, Fusarium, atau juga jamur yang disebabkan oleh Rigidophorus lignosus, jamur akar putih. Oleh karena itu nanti kita coba praktek bagaimana pengendaliannya. Terlebih dahulu kita mengendalikan, sebelum kita melakukan pengendalian, kita bersihkan dulu pangkal batangnya kurang lebih 30 cm. Kalau misalnya pangkal batangnya besar berarti 60 cm. Kalau lebih besar lagi bisa 1 meter atau sekitar 1,5 meter. Tergantung lebar atau besarnya dari pangkal batang tanaman durian kita. Nah, kalau seperti ini kita cukup buat sekitar 40 sampai 50 cm di sekitar pangkal batang kita bersihkan. Kemudian kita siapkan jamur Trichoderma Harzianum dan kemudian kita siramkan kepada tanaman durian ini. Oke, kita lihat bersama-sama. Setelah proses pengadukan, ya biasa pengadukan lah seperti biasa. Teman-teman sudah terbiasa di lapangan. Kemudian kita siramkan ke pangkal batang ini. Kita siramkan ke pangkal batangnya. Supaya jamur-jamur Trichoderma yang telah kita sediakan terlebih dahulu ini nanti bisa membantu petani di lapangan dalam pengendalian jamur-jamur patogen, jamur-jamur tular tanah yang bisa jadi menimbulkan penyakit bagi tanaman durian kita. Nah, selesai kita lakukan penyiraman, usahakan kembali ditutup dengan tanah. Ya, kita tutup kembali dengan tanah. Nah, setelah itu ya kita berharap mudah-mudahan jamur ini bekerja secara efektif untuk mengendalikan jamur-jamur patogen atau jamur-jamur tular tanah yang menyebabkan kerdilnya atau meranggasnya tanaman durian kita ini. Ya, harapan kita nanti setelah proses ini tanaman kembali sehat dan tentunya jamur-jamur yang merugikan itu bisa mati atau bisa punah di areal tanaman kita. Walaupun saya katakan 100% tentu tidak akan hilang karena memang alam ini terjadi keseimbangan. Jadi tetap jamur-jamur patogen itu akan ada di tanah, tapi intensitasnya dan volumenya jauh lebih berkurang dengan proses introduksi atau proses pemberian jamur-jamur Trichoderma atau jamur-jamur antagonis yang telah kita siapkan untuk tanaman. Oke, selesai kita lakukan penyiraman, kita tutup dengan tanah supaya jamurnya tidak mati karena langsung terpapar oleh sinar matahari. Jadi jamur Trichoderma yang telah kita introduksikan atau yang telah kita siramkan ke pangkal batang ini harus kita tutup kembali supaya tidak langsung terkena sinar matahari, karena kalau seandainya terkena sinar matahari jamur Trichoderma itu akan cepat mati karena memang jamur ini sangat sangat rentan ya, sangat rentan terserang sinar matahari langsung. Oleh karena itu kita
tutup kembali dengan tanah supaya nanti dia bisa berkembang biak dengan sempurna. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, tanaman durian kita sehat, petani kita juga sehat, dan harapannya lahan kita terbebas dari jamur-jamur patogen, sumber-sumber penyakit pada tanaman durian kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.